Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai bab 9 dan bab 10. Pada bab 9 akan dijelaskan oleh saya Arya Muknas Ramasang Ngaji dan Desi Romadani Putri. Sedangkan untuk bab 10 akan dijelaskan oleh Fitri Handayani dan Odi Rizky Sabani. Bab 9. Bab 9 memiliki 5 pembahasan, yaitu definisi dalam perhitungan pajak, 2 perhitungan dasar perpajakan, 3 efek pajak pada model depresiasi yang berbeda, 4 metabolisme aliran kas setelah pajak, 5 efek pendapatan kapital pada pajak. Pembahasan pertama, beberapa definisi dan perhitungan pajak. Definisi terminologi yang dipakai dalam perhitungan pajak. Berikut ini adalah beberapa dari istilah tersebut. 1. Pendapatan kotor atau gross income. 2. Pengeluaran atau expense. 3. Pendapatan terkena pajak. Cara perhitungannya adalah sebagai berikut. TI sama dengan GI min E min D, di mana TI adalah pendapatan terkena pajak, GI adalah pendapatan kotor, E adalah pengeluaran, dan D depresiasi atau penyusutan. 4. Pendapatan kapital atau capital gain adalah suatu pendapatan yang diperoleh apabila harga jual dari suatu aset melebihi harga belinya. Maka demikian perhitungan pendapatan kapital pada saat penjualan aset tersebut sebagai berikut. CG sama dengan SP min PP, di mana CG pendapatan kapital, SP harga jual aset, PP adalah harga beli aset. Dan nilai CG lebih dari 0 apabila penjualan dapat berlangsung dalam selang yang dari 1 tahun sejak saat pembelian aset yang bersangkutan. Maka pendapatan kapital ini dinamakan pendapatan jangka pendek atau short term gain. Kerugian kapital atau capital loss terjadi bila harga jual suatu aset kurang dari nilai bukunya. Kerugian kapital dihitung sebagai berikut. CL sama dengan BV min SP, di mana CL kerugian kapital, BV adalah nilai buku aset tersebut pada saat perjualan berlangsung, SP adalah harga jual dari aset tersebut. 6. Apabila suatu aset terdepresiasi dijual dengan harga yang lebih tinggi dari nilai bukunya pada saat itu, maka selisihnya disebut dengan recapture depreciation atau RD, dan termasuk dalam pendapatan yang terkena pajak, bukan sebagai pendapatan kapital. Perhitungan RB pada saat berlangsung adalah RD sama dengan SP min SV, di mana RD lebih dari 0. Bila harga jualnya melebihi harga belinya, maka diperoleh pendapatan kapital. 2. Perhitungan dasar perpajakan. Besarnya pajak pendapatan yang harus ditanggung oleh sebuah perusahaan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. P. Besarnya pajak, TI pendapatan terkena pajak, T. Tingkat pajak yang dikenakan untuk pendapatan terkena pajak sebesar TI. Sesuai dengan persamaan 9.1, TI adalah GI min E min D, sehingga persamaan juga bisa ditulis P sama dengan buka kurung GI min E min D buka kurung T. Contoh, pada tahun 1994, PT BCD memiliki pendapatan kotor sebesar 5,5 miliar dengan total pengeluaran dan depresiasi untuk tahun tersebut adalah 3,7. Berapakah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan bila pada interval TI tersebut tingkat pajak yang dikenakan adalah 45%? Solusinya, besar pendapatan terkena pajak adalah TI 5,5 miliar dari pendapatan kotor dikurangi total pengeluaran dan depresiasi untuk tahun tersebut, yaitu 3,7 miliar, sama dengan 1, miliar. Pajak yang dibayar sama dengan 1,8 miliar dikali 0,45 sama dengan 810 juta. 3. Efek pajak pada model depresiasi yang berbeda. Besarnya present worth pajak yang ditanggung secara langsung akan dipengaruhi oleh pajak yang harus dibayar pada setiap periode akuntansi. Secara matematis, hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut. TI BTCH min D, di mana BTCF adalah aliran kas sebelum pajak. Apabila kita membahas besarnya aliran kas setelah pajak, maka kita harus mengetahui besarnya aliran kas tersebut sebelum pajak dan besarnya pajak. Hubungan ini terjadi sebagai berikut. ATCF sama dengan BTCF min P, di mana ATCF adalah aliran kas pajak dan P adalah besarnya pajak pada periode yang bersangkutan. Contoh, misalkan harga awal sebab aset adalah 50 juta dengan umur 5 tahun, aliran kas sebelum pajak setiap tahunnya adalah 20 juta. Apabila tingkat pajak yang dikenakan adalah 30% dan ROR setelah pajak adalah 10%,
Bandingkan nilai percent worth dari pajak yang harus dikenakan menggunakan metode depresiasi garis lurus dan SCOD. Solusi: bila menggunakan model depresiasi garis lurus, besarnya depresiasi tiap tahun adalah sama, yaitu DT sama dengan 50 juta bagi 5 sama dengan 10 juta dengan T 1, 2, hingga 5. Karena besar aliran kas tersebut tiap tahun selama 5 tahun adalah sama, yaitu 20 juta, dan besar depresiasi adalah 10 juta. Maka besar pendapatan terkena pajak adalah TI sama dengan 20 juta dikurangi 10 juta sama dengan 10 juta. P sama dengan 0,3 dikali 10 juta sama dengan 3 juta. Bila ditambulasikan dalam bentuk tabel, hal ini akan terlihat seperti pada tabel 9.1 perhitungan pajak. Besar nilai nominal pajak yang dibayar 5 kali 3 juta sama dengan 15 juta, dan besar nilai percent worth dari pajak tersebut adalah PW sama dengan 3 juta buka kurung PA 10% kali 5 sama dengan 3 juta buka kurung 3,791 sama dengan 11,373 juta. Apabila digunakan metode SCOD, maka perhitungan besarnya dilakukan dengan rumus DT buka kurung 5 min T plus 1 per 15 tutup kurung 50 juta. Perhitungan pajak dengan depresiasi SCOD. Besarnya nilai nominal pajak yang dikenakan adalah 15 juta sama dengan nilai nominal yang dikenakan pada metode garis lurus. PW sama dengan 1 juta buka kurung P per A kali 10% kali 5 tutup kurung plus 1 juta buka kurung P per G kali 10% kali 5 sama dengan 1 buka kurung 3,791 plus 1 juta buka kurung 6,862 tutup kurung sama dengan 10,6. Pembahasan 4. Mentabulasikan aliran kas setelah pajak. Contoh cara mentabulasikan aliran kas setelah pajak termasuk juga analisis present worth, analisis ROR, dan sebagainya. Contoh 9.3, sebuah peralatan penunjang produksi direncanakan akan dibeli pada tahun ini oleh PT ABC. Harga awal dari alat tersebut adalah 50 juta dengan masa pakai 5 tahun dan nilai sisa 0. Selama 5 tahun pendapatan yang diharapkan adalah sebesar 28 juta dikurang 1 juta dikali N, di mana N adalah tahun terjadinya aliran kas. Sedangkan pengeluaran tahunan diperkirakan sebesar 9,5 juta ditambah 0,5 juta dikali N. A. Apabila tingkat pajak efektif adalah 30% dan metode depresiasi yang digunakan adalah garis lurus, tabulasikanlah aliran kas setelah pajak dari alat tersebut. B. Hitung nilai present worth dari aliran kas tersebut bila MARR setelah pajak adalah 8%. Solusinya, yang A, perhitungan terangkum pada tabel 9.3. Yang B, nilai present worth dari aliran kas setelah pajak, yaitu P sama dengan min 50 juta ditambah 14,9 juta dikali P per F, 8%, 1 ditambah 13,95 juta dikali P per F, 8%, 2 ditambah 12,8 juta dikali P per F, 8%, 3 ditambah 11,75 juta dikali P per F, 8%, 4 ditambah 10,7 juta dikali P per F, 8%, 5 sama dengan min 50 juta tambah 14,9 juta dikali 0,9259 ditambah 13,95 juta dikali 0,8573 sama dengan 1,8346 juta rupiah. Contoh 9.4, asumsikan suatu investasi membutuhkan modal awal sebesar 500 juta dan akan menghasilkan aliran kas sebelum pajak sebesar 200 juta setiap tahun selama 6 tahun. Nilai sisa diestimasikan sebesar 50 juta pada akhir umurnya dan tingkat pajak efektif yang berlaku adalah 35%.
Gunakanlah metode depresiasi garis lurus dan tentukan A. Besarnya depresiasi tiap tahun, B. Tabulasikan aliran kas setelah pajak, C. ROR sebelum pajak, dan D. ROR setelah pajak. Solusinya yaitu yang A. Besarnya depresiasi tiap tahun adalah DT sama dengan 500 juta dikurang 50 juta per 6 sama dengan 75 juta rupiah. Yang B. Tabulasi aliran kas setelah pajak terlihat pada tabel 9.4 tadi. C. ROR sebelum pajak dihitung sebagai berikut. NPW sama dengan 0. Min 500 juta ditambah 200 juta dikali P per A, I persen, 6 ditambah 50 juta dikali P per F, I persen, 6 ditambah 0. Atau 200 juta dikali P per A, I persen, 6 ditambah 50 juta dikali P per F, I persen, 6 sama dengan 500 juta. Dengan mencoba I sama dengan 30% adalah 200 juta dikali 2,643 ditambah 50 juta dikali 0,2072 sama dengan 538,960. Dengan mencoba I sama dengan 40% adalah 200 juta dikali 2,168 ditambah 50 juta dikali 0,1328 sama dengan 440,240. Untuk mencapai ruas kanan 500 juta digunakan interpolasi linear sehingga ROR sebelum pajak adalah 30% ditambah 538,96 juta dikurang 500 juta per 538,96 juta dikurang 440,240 juta dikali 10% sama dengan 33,94%. Kemudian yang D, ROR setelah pajak. NPW sama dengan 0. Min 500 juta ditambah 152,55 juta dikali P per A, I persen, 6 ditambah 50 juta dikali P per F, I persen, 6 atau 152,55 juta dikali P per A, I persen, 6 ditambah 50 juta dikali P per F, I persen, 6 sama dengan 500 juta. Dengan mencoba I sama dengan 20% diperoleh 152,55 juta dikali 3,326 ditambah 50 juta dikali 0,3349 sama dengan 523,96. Dengan mencoba I sama dengan 25% diperoleh 152,55 juta dikali 2,951 ditambah 50 juta dikali 0,2621 sama dengan 463,133. Dengan melakukan interpolasi akan diperoleh ROR setelah pajak sama dengan 20% ditambah 523,96 juta dikurang 500 juta per 523,96 juta dikurang 463,133 juta dikali 5% sama dengan 21,97%. Kemudian pembahasan 5, efek pendapatan kapital pada pajak. Untuk melakukan perhitungan pada pajak pendapatan kapital, notasi-notasi berikut ini akan digunakan. BVT sama dengan nilai buku suatu aset pada akhir tahun ke T. SPT sama dengan harga jual aset tersebut pada akhir tahun ke T. CGT sama dengan pendapatan kapital yang diperoleh pada saat aset dijual pada tahun ke T. TC sama dengan tingkat pajak yang dikarenakan pada pendapatan kapital. PC sama dengan besarnya pajak dari pendapatan kapital. Dari notasi tersebut akan didapatkan hubungan sebagai berikut. CGT sama dengan SPT dikurang BVT persamaan 9,9. Dan dari pajak pendapatan kapital adalah PC sama dengan TC CGT sama dengan TC
dikali SPT dikurang BVT. Contoh 9.5, sebuah traktor memiliki harga 60 juta rupiah dengan umur 7 tahun dan nilai sisa 4 juta. Dengan menggunakan metode depresiasi garis lurus, maka nilai buku traktor tersebut pada akhir tahun ketiga adalah 36 juta rupiah. A. Misalkan traktor tadi dijual seharga 40 juta rupiah pada akhir tahun ketiga dan pendapatan kapital dikarenakan pajak dengan tingkat 28%. Berapakah pajak dari pendapatan kapital tersebut? B. Bila traktor tadi tetap dipakai dan baru dijual dari akhir tahun ke-7 dengan harga 10 juta rupiah, berapakah pajak pendapatan kapital yang dikenakan? Solusinya yaitu yang A. Pendapatan kapital yang diperoleh adalah CG3 sama dengan 40 juta dikurang 36 juta sama dengan 4 juta rupiah. Kemudian yang B, dengan demikian maka besarnya pajak pendapatan kapital yang dikenakan adalah PC sama dengan TC CG3 sama dengan 0,28 dikali 4 juta rupiah sama dengan 1,680 juta rupiah. Contoh 9.6, seorang pengusaha properti membeli sebidang tanah seharga 100 juta rupiah dan menyediakan uang sebesar 1,6 miliar rupiah untuk membangun apartemen di atas tanah tersebut. Pendapatan tahunan sebelum pajak dari penyewaan apartemen diperkirakan sebesar 300 juta rupiah selama 40 tahun dengan dasar nilai uang sekarang. Pengusaha tadi merencanakan akan menjual apartemen tadi pada akhir tahun ke-6 pada saat nilai properti tersebut diperkirakan mengalami peningkatan. Sesuai dengan aturan pajak, harga tanah tidak bisa didepresiasi tetapi diperhitungkan sebagai nilai sisa. Sedangkan ongkos konstruksi dengan didepresiasi selama 32 tahun dengan metode garis lurus, pengusaha menetapkan MARR setelah pajak 10% tidak termasuk inflasi. Tingkat pajak pendapatan yang dikenakan adalah 34% dan tingkat pajak pendapatan kapitalnya adalah 28%. Apabila diasumsikan tidak ada inflasi dan harga jual properti termasuk tanahnya adalah 2,1 miliar rupiah di akhir tahun ke-6. Berapakah NPV dari investasi tersebut? Solusinya yaitu dengan menggunakan metode depresiasi garis lurus, maka besarnya depresiasi tiap tahun selama 32 tahun adalah DT sama dengan P kurang S per N sama dengan 1/32 dikali 1,6 miliar rupiah sama dengan 50 juta rupiah. Dengan demikian, maka nilai buku dari properti tersebut pada akhir tahun ke-6 adalah BV6 sama dengan P kurang TDT sama dengan 1,7 miliar dikurang 6 dikali 50 juta rupiah sama dengan 1,4 miliar rupiah. Pendapatan bersih setelah dikurangi pajak setiap tahun sampai tahun ke-6 adalah YT sama dengan AT kurang T dikali AT kurang DT sama dengan 300 juta dikurang 34% dikali 300 juta dikurang 50 juta sama dengan 215 juta rupiah. Pajak pendapatan kapital dari penjualan properti tersebut di akhir tahun ke-6 adalah PC sama dengan TC CG6 sama dengan 28% dikali 2,1 miliar dikurang 1,4 miliar sama dengan 196 juta rupiah. Dari sini diperoleh NPV sama dengan min 1,7 miliar tambah 215 juta dikali P per A, 10%, 6 ditambah 2,1 miliar dikurang 196 juta dikali P per F, 10%, 6 sama dengan min 1,7 miliar ditambah 215 juta dikali 4,553 ditambah 1,904 miliar dikali 0,5645 sama dengan 353,703 juta rupiah. Berikut bab 10 tentang analisis penggantian. Ada 4 poin. Yang pertama pendahuluan, yang kedua konsep dasar dalam analisis penggantian,
ada konsep defender dan challenger, yang kedua konsep sunk cost, yang ketiga sudut pandang pihak luar, yang keempat umur ekonomis suatu aset, yang ketiga analisis penggantian berdasarkan umur ekonomis, yang keempat contoh analisis penggantian. Yang pertama penggantian karena peningkatan kebutuhan kapasitas, yang kedua penggantian karena biaya perawatan yang berlebihan, terus penggantian karena keusangan, yang terakhir penggantian dengan menyewa. Yang pertama, pendahuluan. Setiap peralatan yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari memiliki keterbatasan umur atau masa pakai, sehingga apabila alat yang serupa masih dibutuhkan pada akhir masa pakainya, maka diperlukan proses penggantian dengan alat serupa yang baru. Kebijakan untuk menentukan kapan suatu alat harus diganti tidak cukup hanya dilihat dari kondisi fisik alat tersebut, namun yang lebih penting adalah pertimbangan ekonomis yang berkaitan dengan alternatif pemakaian atau penggantiannya dengan alat yang baru. Ada beberapa alasan kenapa proses penggantian suatu peralatan perlu dilakukan. Di antaranya adalah yang pertama, adanya peningkatan permintaan terhadap suatu produk sehingga dibutuhkan fasilitas produksi yang memiliki kapasitas yang lebih besar. Yang kedua, kebutuhan untuk perawatan pada alat-alat yang dimiliki sudah berlebihan sehingga alat tersebut dinilai tidak ekonomis untuk dipakai walaupun secara fisik masih tetap berfungsi. Yang ketiga, terjadi penurunan fungsi fisik peralatan sehingga akan berakibat menurunnya efisiensi operasi dari alat tersebut. Beberapa hal yang merupakan penurunan fungsi fisik akibat pemakaian dari suatu alat adalah: 1. Penurunan output baik ditinjau dari kuantitas yang bisa dihasilkan dalam suatu satuan waktu maupun kualitas dari outputnya. Kedua, peningkatan kebutuhan bahan bakar dan peningkatan persentase material yang terbuang sehingga berakibat pada peningkatan ongkos-ongkos operasional. Yang ketiga, peningkatan kebutuhan suku cadang dan tenaga perawatan yang berarti bahwa ongkos-ongkos perawatan meningkat. Kerusakan alat terjadi lebih sering dan setiap kerusakan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memperbaikinya. Yang terakhir, penurunan kualitas kerja dari peralatan, misalnya terjadi peningkatan varian dari suatu dimensi produk yang dihasilkan karena timbulnya kerusakan pada pahat-pahat mesin produksi. Yang keempat, adanya alternatif untuk menyewa suatu peralatan dan kebijakan ini lebih ekonomis dari membeli atau memiliki sendiri alat tersebut. Yang kelima, terjadinya keusangan dari suatu peralatan karena berkembangnya alat-alat baru dengan tingkat teknologi yang lebih canggih. Beberapa hal yang bisa digolongkan sebagai penyebab usangnya suatu peralatan adalah: peralatan tersebut tidak lagi diperlukan. Operator dari peralatan tersebut sulit diperoleh. Ada alat sejenis yang baru yang bisa beroperasi dengan ongkos-ongkos operasional dan perawatan yang lebih rendah. Ada alat sejenis yang baru yang bisa beroperasi dengan produktivitas yang lebih tinggi. Yang kedua, konsep dasar dalam analisis penggantian. Ada beberapa konsep dasar yang harus dipahami dalam melakukan analisis penggantian suatu peralatan, antara lain: yang satu, konsep defender dan challenger. Yang kedua, konsep sunk cost. Yang ketiga, sudut pandang dari luar sistem. Yang keempat, umur ekonomis suatu peralatan. 1. Konsep defender dan challenger. Secara umum, analisis penggantian digunakan untuk menentukan apakah peralatan atau aset yang digunakan saat ini perlu diganti dengan peralatan yang lebih baru dan lebih ekonomis, dan kapan penggantian itu sebaiknya dilakukan. Besar dan lamanya aliran kas dari aset lama dan aset baru biasanya sangat berbeda. Nilai sekarang dari aset lama adalah nilai jualnya pada saat ini, dan ini akan dianggap sebagai nilai awal dari defender. Sedangkan nilai awal dari challenger adalah semua ongkos yang diperlukan agar alat atau aset tersebut bisa dioperasikan. Kriteria yang biasanya dipakai dalam mengambil keputusan pada penentuan waktu pergantian adalah biaya ekuivalen tahunan. Seperti yang ditunjukkan gambar 10.2, penggantian akan ideal dilakukan pada saat biaya tahunan dari defender sama dengan EUAC challenger. Keterlambatan pergantian selama setahun akan menyebabkan tambahan ongkos-ongkos tahunan seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Semakin lama keterlambatan ini berlangsung, semakin cepat bertambahnya ongkos-ongkos tahunan yang terjadi. Hal ini terlihat dari gambar grafik EUAC defender yang berbentuk konveks terhadap waktu penggantian. Yang kedua, konsep sunk cost.
Sunk cost adalah ongkos yang terjadi pada masa yang lalu dan tidak akan tertutupi sehingga tidak dipertimbangkan dalam analisis-analisis ekonomi teknik yang berkaitan dengan kondisi masa yang akan datang. Dalam analisis penggantian, konsep sunk cost juga diabaikan karena hanya kondisi mendatang dan suatu aset yang akan dipertimbangkan. Sunk cost adalah analisis penggantian didefinisikan sebagai berikut. Sunk cost sama dengan nilai buku saat ini dikurang nilai jual saat ini. Nilai buku suatu aset adalah nilai aset tersebut pada suatu saat yang tercantum dalam catatan akuntansi, yaitu nilai awal dari aset tersebut setelah dikurangi dengan total depresiasi yang telah terjadi sampai saat itu. Dalam studi analisis penggantian, nilai jual asetlah yang akan dijadikan dasar pertimbangan. Jadi nilai awal, nilai buku, dan ongkos-ongkos penggantian tidak relevan dalam analisis penggantian. Dengan demikian, maka sunk cost tidak perlu disertakan dalam perbandingan ekonomi yang berkaitan dengan analisis penggantian. Yang ketiga, sudut pandang pihak luar. Pendekatan dengan sudut pandang pihak luar cukup objektif dan lebih disukai karena akan mempertimbangkan performansi ekonomi dari aset yang dimiliki atau defender dan alternatif pembandingnya atau challenger sebagai layaknya pihak ketiga yang bertindak seolah-olah tidak memiliki aset tersebut. Pada dasarnya, pendekatan ini menganggap nilai sisa atau nilai jual dari suatu aset pada saat itu merupakan ongkos investasi dari defender. Konsep ini sejalan dengan pengertian ongkos kesempatan yang diuraikan pada bab 1. Hal ini jelas karena dengan tetap memilih defender berarti perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh uang sebesar nilai sisa aset tersebut pada saat itu. Contoh Sputnik 1, mesin A dibeli 4 tahun yang lalu dengan harga 22 juta rupiah. Perkiraan umurnya adalah 10 tahun dan estimasi nilai sisanya adalah 2 juta rupiah. Pengeluaran operasionalnya sebesar 7 juta rupiah setahun. Pada saat ini, sebuah dealer menawarkan mesin B yang fungsinya sama dengan mesin A dengan harga 24 juta rupiah. Umurnya diperkirakan 10 tahun dengan nilai sisa 3 juta rupiah pada akhir umurnya. Ongkos-ongkos operasional diestimasikan sebesar 4 juta rupiah per tahun. Data-data menunjukkan bahwa investasi mesin-mesin tersebut bisa memberikan harapan MRR 15%. Bila perusahaan memutuskan untuk membeli mesin B, maka dealer juga sanggup membeli mesin A tersebut seharga 6 juta rupiah. Permasalahan yang harus dijawab sekarang adalah apakah perusahaan sebaiknya tetap menggunakan mesin A atau menjual dan menggantinya dengan mesin B. Solusi. Dalam membandingkan alternatif di atas, analisis bisa dilakukan berdasarkan sudut pandang seseorang yang membutuhkan pelayanan dari mesin tersebut, namun tidak memiliki salah satu dari keduanya. Jadi, seolah-olah penilaian adalah pihak ketiga yang sedang mempertimbangkan untuk membeli sebuah mesin, dan pada saat ini berhadapan dengan dua alternatif, yaitu mesin A dengan harga 6 juta rupiah dan mesin B seharga 24 juta rupiah dengan aliran kas masing-masing seperti gambar 10.3. Dari sini bisa dilihat bahwa aliran kas masa lalu dari mesin yang mungkin merupakan sunk cost tidak perlu dipertimbangkan dengan menggunakan ongkos-ongkos relevan tahunan. Maka akan bisa ditentukan keputusan yang terbaik. EUACA sama dengan 6 juta dalam kurung A per P, 15%, 6 tambah 7 juta dikurang 2 juta buka kurung A per F, 15%, 6 tutup kurung sama dengan 16 juta buka kurung 0,26424 ditambah 7 juta dikurang 2 juta buka kurung 0,11424 hasilnya 7,36 juta rupiah. EUACB sama dengan 24 juta dikali A per P, 15%, 10 ditambah 4 juta dikurang 3 juta dikali A per F, 15%, 10 sama dengan 24 juta dikali 0,19925 plus 4 juta dikurang 3 juta dikali 0,04925 sama dengan 8,64 juta rupiah. Dengan hasil-hasil di atas, maka dapat diputuskan bahwa mesin A lebih efisien dan mampu menghemat 0,28 juta rupiah per tahun dibandingkan dengan mesin B.
Contoh 10.2, tentukan nilai komparatif mesin A pada contoh 10.1 dan gunakan hasilnya untuk menentukan keputusan apakah mesin A sebaiknya diganti dengan mesin B. Solusi: misalkan X adalah nilai sekarang dari mesin, sedemikian sehingga ongkos-ongkos tahunannya sama dengan ongkos tahunan mesin B. Dari sini akan diperoleh persamaan X dikali A per P, 15%, 6 ditambah 7 juta tambah kurang 2 juta dikali A per F, 15 juta persen, 15%, 6 sama dengan 8,64 juta. X sama dengan 7,07 juta rupiah. Karena nilai komparatif mesin A dibandingkan dengan mesin B adalah 7,007 juta, maka mesin ini sebaiknya tetap dipakai karena dealer hanya mampu membelinya seharga 6 juta atau lebih kecil dari harga yang adil bila dibandingkan dengan mesin B. Dengan tetap menggunakan mesin A, maka perusahaan bisa menghemat 7,07 juta sampai kurang 6 juta sama dengan 1,07 juta. Nilai ini sama dengan 28 juta P per A, 15%, 6. Yang keempat, umur ekonomis suatu aset. Umur ekonomis suatu aset adalah titik waktu di mana total ongkos-ongkos tahunan terjadi adalah minimum. Total ongkos-ongkos tahunan ini terdiri dari ongkos-ongkos tahunan yang dikonversi dari ongkos awal maupun ongkos-ongkos tahunan dari biaya operasi dan perawatan. Ongkos-ongkos tahunan untuk operasi dan perawatan biasanya meningkat dengan berjalannya waktu pemakaian dari alat-alat tersebut. Sedangkan ongkos-ongkos tahunan dari biaya investasi akan menurun dengan semakin panjangnya masa pakai dari aset atau alat tersebut. Perhitungan umur ekonomis akan mudah dilakukan bila aliran kas bisa diprediksi dengan tingkat kepastian yang tinggi. Analisis ini hanya akan melibatkan perhitungan ongkos-ongkos ekuivalen tahunan pada setiap akhir tahun selama umur dari aset yang bersangkutan. Secara alamiah, ongkos-ongkos ekuivalen tahunan akan menurun dengan naiknya masa pakai suatu aset. Penurunan ini hanya akan terjadi sampai masa pakai tertentu. Selanjutnya, bila masa pakainya dinaikkan, maka ongkos-ongkos ini akan meningkat secara diagramatis. Hal ini ditunjukkan pada gambar 10.4. Contoh cara perhitungan umur ekonomisnya suatu aset. Contoh 10.3, sebuah peralatan transformasi pergudangan memiliki harga awal 20 juta rupiah dengan perkiraan ongkos-ongkos tahunan dan nilai sisa setiap akhir tahun selama 6 tahun tampak seperti pada gambar 10.1 dengan nomor 20%. Tentukan nomor ekonomis tersebut dalam nilai bulat. Solusi: jawabannya diperoleh dengan mencari evaluasi dari alat tersebut setiap tahun selama 6 tahun. Misalnya, pada N sama dengan 1 diperoleh evaluasi 1 sama dengan 20 juta dikali A per P, 20%, 1 tambah 0 kurang 16 juta dikali A per F, 20%, 1 sama dengan 20 dikali 1,2 dikurang 16 juta dikali 1 sama dengan 8 juta rupiah. Pada N sama dengan 2 diperoleh EUAC 2 sama dengan 20 juta dikali A per P, 20%, 20 tambah 1 juta dikali A per G, 20%, 2 dikurang 14 juta dikali A per F, 20%, 2 sama dengan 13,091 juta dikurang 5,909 juta sama dengan 7,182 juta rupiah. Dari tabel 10.2 tersebut dapat dilihat bahwa umur ekonomis dari peralatan di atas adalah 3 tahun dengan ongkos ekuivalen tahunan sebesar 7,077 juta rupiah. Tanda negatif pada tabel 10.2 menunjukkan ongkos. Bila digambar dalam bentuk grafik, evaluasi tersebut terlihat pada gambar 10.5. Yang ketiga ada analisis pengertian berdasarkan umur ekonomis. Analisis pengertian pada dasarnya adalah membandingkan dua alternatif pada umur ekonomisnya masing-masing, yaitu alternatif tetap menggunakan aset lama atau defender atau mengganti dengan yang baru.
Dalam kaitannya dengan analisis penghentian, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, antara lain: yang pertama, ada sub cost, harus diabadikan atau gunakan sudut pandang pihak ketiga. Yang kedua, tentukan umur ekonomis dari aset yang sedang dipertimbangkan. Jika ongkos tahunan konstan dari nilai tahun-tahunan berikut dianggap sama dengan nilai sisa ini, pilih umur panjang yang mungkin. Yang kedua, apabila ongkos tahunan selalu meningkat dan nilai-nilai tahunan berikutnya dianggap dengan nilai-nilai sisa saat ini, pilih umur terpendek yang mungkin. 3. Bandingkan alternatif yang dipertimbangkan. Yang keempat, ada contoh analisis penggantian. Yang pertama, penggantian karena peningkatan kebutuhan kapasitas. Analisis penggantian pada kasus yang seperti ini biasanya ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan apakah peningkatan kapasitas ini akan diinspirasi dengan menambah alat yang akan digunakan seperti alat dengan yang baru atau alat yang lama. Berikut ini adalah salah satu contoh permasalahan analisis penggantian karena kebutuhan peningkatan kapasitas. Contoh, setahun yang lalu sebuah perusahaan manufaktur membeli motor 10 HP untuk menggerakkan belt conveyor yang dimilikinya. Karena kebutuhan dan panjang belt conveyor sehingga yang dayanya 10 HP tidak lagi cukup untuk menggerakkannya. Setelah dilakukan perhitungan, belt conveyor ini membutuhkan daya penggerak 20 HP. Secara teknis, daya ini bisa diperoleh dengan menambah satu motor lagi yang dayanya 10 HP. Alternatif lainnya adalah menjual motor yang lama dan menggantinya dengan yang baru yang memiliki daya 10 HP. Motor yang memiliki daya setahun yang lalu dengan harga 840.000 dan masih bisa bekerja efisien memenuhi 88%. Dan harga jual yang pas pada saat ini adalah 540.000. Dengan efisiensi 90%, belt conveyor diharapkan bisa bekerja selama 2000 jam per tahun dan mengonsumsi arus listrik sebesar 30 per kWh. Ongkos-ongkos perawatan dan operasional selain arus listrik adalah 70.000 untuk tahunan motor 10 HP dan 100.000 untuk tahunan motor 20 HP. Pajak dan asuransi dikenakan sebesar 10 tahun dengan nilai sisa sebesar 20% dari harga awalnya. Motor yang dimiliki saat ini diestimasikan memiliki umur total 11 tahun sehingga sisa umurnya 10 tahun. Dengan menggunakan analisis penggantian, tentukan alternatif mana yang sebaiknya dipilih. Solusi pemilihan alternatif ini akan dilakukan dengan membandingkan ongkos-ongkos ekuivalen tahunan pada kedua alternatif. Alternatif pertama, menambah motor dengan daya 10 HP pada motor yang ada. Yang kedua, alternatif kedua, menjual motor 10 HP yang dimilikinya. Yang dimilikinya dengan menggantikan motor dengan 20 HP. Dengan analisis di atas dapat dikatakan alternatif kedua lebih baik. Yang kedua, penggantian biaya karena perawatan yang berlebihan. Pada dasarnya, perawatan dilakukan untuk menjaga agar suatu aset tetap berfungsi dengan baik. Dengan kata lain, perawatan adalah upaya untuk memperpanjang masa pakai dari suatu aset. Biaya perawatan biasanya naik dari waktu ke waktu karena tingkat kerusakan akan meningkat dengan bertambahnya masa pakai suatu aset. Contoh, sebuah peralatan pembantu pada pembangkit tenaga listrik sedang mengalami kerusakan. Alat ini masih bisa diperbaiki dengan biaya 15 juta. Perbaikan ini menyebabkan alat tersebut bisa berfungsi selama 3 tahun. Selama 3 tahun tersebut, alat tadi diperkirakan membutuhkan biaya perawatan sebesar 1,2 juta per tahun. Manajer teknik juga sedang memikirkan alternatif, yakni membeli alat baru dengan fungsi yang sama dengan harga 65 juta. Alat ini diestimasikan bisa berfungsi ekonomis selama 20 tahun dengan perawatan 200.000 setahun. Perusahaan menetapkan MR 12% sebagai dasar analisis. Bila Anda adalah analisis yang disertai dengan tugas menganalisis persamaan bermasalahan di atas, adalah alternatif mana yang Anda sarankan? Solusi EAWC pertama 15 juta, A per P 12%, 3 plus 1,2
juta sama dengan 15 juta, 0,4164 plus 1,2 juta sama dengan 7,4464 juta. IOC kedua 65 juta, A per P 12%, 20 plus 0,2 juta sama dengan 65 juta, 0,13,39 plus 0,2 juta sama dengan 8,94 juta. Dengan analisis di atas, maka perusahaan sebaiknya membeli alat yang ada sehingga memberikan penghematan sebesar 1,458 juta per tahunnya. Yang ketiga, penggantian karena keusangan. Walaupun secara fisik masih cukup bagus, seringkali suatu peralatan perlu diganti karena munculnya peralatan-peralatan sejenis yang lebih canggih. Berikut ini adalah contoh analisis penggantian peralatan karena permasalahan keusangan. Contoh, PT EGV adalah sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi komponen sebuah alat otomotif yang terdiri dari 2 subkomponen, yaitu A dan B. Kedua subkomponen tersebut diproses pada mesin bubut yang telah dibeli 13 tahun yang lalu dengan harga awal sebesar 6,3 juta. Mesin bubut baru akan lebih canggih. Mesin bubut waktu produksi setiap 10 subkomponen dengan estimasi yang A 2,92, B 1, total 4,76 jam. Perusahaan biasa menjual komponen yang dibuat rata-rata 40.000 unit tiap tahun. Operator mesin dibayar 8.500 per jam. Mesin baru diperkirakan membutuhkan sumber tenaga yang lebih besar per tahun waktu. Namun karena mesin ini bisa bekerja lebih cepat, perbedaan ini dianggap tidak signifikan. Harga jual mesin yang dimiliki saat ini adalah 1,2 juta yang diperkirakan bisa berfungsi lagi selama 2 tahun dengan nilai sisa 250.000 di akhir umurnya. Mesin ini baru diperkirakan umur 10 tahun dengan nilai sisa 1,5 juta. Apakah perusahaan sebaiknya membeli mesin baru? Gunakan MMR 12%. Solusi ongkos-ongkos ekuivalen tahunan kedua mesin adalah sebagai berikut. Mesin lama 16,776 juta, mesin baru totalnya 15,626 juta. Dengan analisis ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan sebaiknya membeli mesin bubut yang baru karena bisa memberikan penghematan sebesar 1,150 juta per tahun dibandingkan dengan tetap memelihara mesin yang lama. 4. Penggantian dengan menyewa. Menyewa berarti memiliki satu aset pada suatu periode tertentu dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama antara penyewa dengan yang menyewakan. Alternatif menyewa seringkali dipertimbangkan sebagai jalan yang tepat karena sebagai alasan antara lain dengan menyewa seseorang terhindar dari kewajiban sebagai memiliki, termasuk diantaranya kewajiban untuk merawat, terhindar dari risiko keusangan, usia aset, pergantian produksi terhadap kerusakan dan sebagainya. Contoh, sebuah perusahaan manufaktur memiliki peralatan yang telah diinstalasi 6 tahun yang lalu dengan biaya awal 150 juta yang bila dijual saat ini harganya adalah 5 juta. Apabila saat ini dipakai 1 tahun lagi, biaya perawatan dan operasionalnya akan menjadi 20 juta per tahun. Manajer teknik perusahaan tersebut akan mempertimbangkan untuk memasang alat yang baru dengan ongkos awal 200 juta. Alat ini diperkirakan memiliki nilai sisa 10 juta dengan masa pakai 10 tahun. Ongkos tahunan untuk perawatan dan operasional sebesar 50 juta bila MMR 20%. Tentukan kapan sebaiknya peralatan tersebut dilakukan dengan asumsi bahwa ongkos awal dan nilai sisa alat yang masih konstan dari tahun-tahun berikutnya. Solusi. Pada permasalahan ini, kita harus mencari ongkos-ongkos ekuivalen tahunan dari peralatan yang diusulkan dibandingkan dengan ongkos-ongkos ekuivalen tahunan peralatan yang lama. N sama dengan 1, 2, dan seterusnya, di mana N adalah tahun menunjukkan lamanya peralatan yang masih dipakai. Mesin baru 200 juta kurang 10 juta, A per P 20% per 10 per 10 juta 0,20 plus 50 juta sama dengan 97,319 juta.
Pada N1 bila alat diganti saat ini. Yang lama 50 juta kurang 40 juta, APR P 20%, 1, 5 juta, 0,20 juta plus 75 juta sama dengan 90 juta. Nilai 45 diperoleh dari 50 juta kurang 5 juta. Yang menunjukkan nilai sisa dari alat tersebut bila dipakai 1 tahun lagi. Pada N2 bila alat ini masih dipergunakan pada tahun kedua dari sekarang. Dengan demikian, maka sebaiknya alat yang lama masih tetap dipakai. Dengan demikian, maka sebaliknya alat yang lama masih tetap dipakai pada tahun pertama tapi diganti pada tahun kedua dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.